Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Yulia Agustin dari kelas reguler H. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pemulihan perekonomian Indonesia setelah COVID-19. Penyebaran COVID-19 dinyatakan oleh WHO sebagai pandemi pada sebagian besar negara, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, serta kerugian material yang besar sehingga berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Dampak pandemi COVID-19 sejatinya tidak hanya melanda Indonesia, tetapi juga hampir seluruh negara di dunia. Resesi ekonomi menjadi ancaman bagi negara-negara di belahan dunia. Pertumbuhan ekonomi global yang terkontraksi pada tahun ini menandakan semakin dalamnya ketidakpastian ekonomi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2019, ketika pertumbuhan ekonomi global diperkirakan sebesar 3%, telah mengakibatkan kondisi perekonomian yang penuh dengan ketidakpastian. Kini, Dana Moneter Internasional memproyeksikan pada tahun 2020, ekonomi global akan tumbuh negatif 4,4%. Proyeksi ini bukan tanpa alasan seiring dengan tekanan pandemi COVID-19 yang melanda di dunia dan belum diketahui kapan akan berakhirnya. COVID-19 secara nyata telah mengganggu aktivitas perekonomian di Indonesia. Selama terjadinya pandemi COVID-19, kegiatan dunia usaha mengalami gangguan yang signifikan, baik dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya yang pada akhirnya mengganggu kinerja perekonomian. Upaya untuk terus meningkatkan efektivitas belanja pemerintah melalui program PEN dapat menjadi faktor determinan dalam mempercepat pemulihan ekonomi. Hal ini sejalan dengan prinsip countercyclical, di mana ketika perekonomian lesu, belanja pemerintah menjadi andalan untuk mendorong perekonomian. Program PEN diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan konsumsi dalam negeri, demand, peningkatan aktivitas dunia usaha, supply, serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter sehingga mendapatkan dukungan yang optimal dari kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Pasal 4 dan Pasal 5 PP nomor 23 tahun 2020 mengatur bahwa dalam ruang lingkup pelaksanaan program PEN, pemerintah dapat melakukan hal sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan modal negara. Yang kedua, penempatan dana. Yang ketiga, investasi pemerintah. Yang keempat, penjaminan. Yang kelima, kebijakan pemerintah melalui belanja negara. Pertama, penyertaan modal negara. Penyertaan modal negara atau PMN adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN atau penempatan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN, perseroan terbatas lainnya, dan lembaga dan dikelola secara korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, penempatan dana adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan mendapatkan sejumlah dana pada bank umum tertentu dengan bunga tertentu. Penempatan dana dilakukan kepada Bank Umum Mitra. Bank Umum Mitra adalah bank umum yang telah ditetapkan menjadi mitra dalam penempatan dana untuk pelaksanaan program PEN. Yang ketiga, investasi pemerintah adalah penempatan dana atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, atau manfaat lainnya. Yang keempat, penjaminan. Penjaminan dalam rangka program PEN yang selanjutnya disebut dengan penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh penjamin dalam rangka pelaksanaan program PEN atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan. Penjaminan dapat dilakukan secara langsung oleh pemerintah atau melalui badan usaha penjamin yang Yang kelima yaitu kebijakan pemerintah melalui belanja negara. Untuk melaksanakan pemulihan ekonomi nasional, selain melaksanakan PMN, penempatan dana, investasi pemerintah, dan penjaminan, pemerintah juga dapat melakukan kebijakan melalui negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program PEN melalui belanja negara tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada pemberian subsidi bunga kepada debitur perbankan, perusahaan pembiayaan, dan lembaga penyalur program kredit pemerintahan yang memenuhi persyaratan atau jaring pengaman sosial, termasuk bantuan sosial dan bantuan pemerintah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.